Meliana W, 64 tahun, seorang ibu di kota Semarang, meratapi nasibnya yang dipolisikan oleh anak kandungnya. Ia berkali-kali berusaha menahan tangis, tak menyangka J, anak laki-lakinya, tega melaporkannya ke polisi karena persoalan warisan. Ibu asal Semarang itu dilaporkan terkait dugaan kasus pemalsuan dan keterangan palsu dalam fakta otentik. Wanita parubaya ini harus berhadapan dengan hukum karena bertikai dengan putra ketiganya perihal tanah warisan. Meski berusaha tegar, hati Meliana teriris lantaran harus menanggung derita batin. Sejak suami Meliana meninggal dunia pada tahun 2008, perlakuan J, 39 tahun, anak ketiganya itu berubah kasar. Keretakan hubungan antara ibu dan anak itu pun dipicu sejak J mengenal wanita yang sekarang menjadi istrinya. Dikutip dari Kompas.com, J tega memutus hubungan dengan sang ibu hanya karena persoalan harta warisan berupa sebidang tanah atas nama almarhum ayahnya. Perempuan dengan 4 anak itu mengatakan dirinya diteror anak ketiganya, bahkan diminta warisan padahal Meliana masih sehat. Meliana mengungkapkan rasa kecewa yang mendalam atas perbuatan anaknya yang tak pernah balas budi kepada ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, kuasa hukum Meliana, Dedi Gunawan, mengatakan perkara berawal dari 2 bidang tanah di kawasan Gajah Mungkur, Semarang yang akan diberikan kepada anak pertamanya. Kemudian Meliana berkonsultasi dengan wanita berinisial R yang merupakan teman almarhum suaminya yang menawarkan bantuan. Saat proses pengurusan, Meliana merasa ada yang janggal karena nama ahli waris berubah menjadi satu nama anak, yaitu anak pertama, padahal Meliana memiliki 3 anak. Merasa ada yang janggal, Meliana berusaha mengembalikan menjadi nama suaminya. Namun, Meliana sudah diadukan oleh anak ketiganya ke Polrestabes Semarang. Upaya mediasi sudah dilakukan, namun J tetap pada pendirian meminta warisan. Dalam jumpa pers, Meliana juga didampingi anak pertamanya Tommy dan anak keduanya. Tommy berharap kasus ini bisa diselesaikan dengan kekeluargaan mengingat kondisi ibunya yang terpukul. Terpisah, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Indra Mardiana membenarkan soal adanya aduan tersebut. Di sisi lain, J saat dikonfirmasi Irit bicara, dirinya tidak mau berkomentar banyak terkait persoalan tersebut. Ini susah Tony gitu. Saya pertahankan, ternyata kok anak saya malah balasannya seperti itu. Ternyata dia di waktu papanya masih hidup tapi dalam keadaan sudah sakit, itu selalu bilang kalau mati tidak terima kalau belum lihat ijazahnya. Itu anak saya yang nomor 3 itu, papanya dendam sekali sama anak ini karena merasa dipermainkan. Dia dideportasi, itu ngakunya urusan polisi, tapi memang di Australia suka mempermainkan polisi. Dia suka melanggar terus tidak bayar. Kebiur air di kamar lantai, dia punya kunci serep sebabnya. Terus pernah juga pakaian dilempari ke lantai. Bahkan yang terakhir dia menyebar beling di kamar saya. Sampai akhirnya saya takut tidak berani tidur di rumah saya sendiri, saya pindah. Itu neror saya terus kok. Dari kapan tuh, Bu? Dari kapan? Dari sejak papa tidak ada, 2008. Papanya nggak ada. Itu sudah mulai bentak-bentak, tapi yang meneror itu sudah berapa tahun. Tapi sebelum anak itu menikah. Bu, kalau boleh tanya, Ibu bagaimana Bu hubungannya sama anak ketiga itu? Anak ketiga Ibu itu, apakah Ibu sangat sayang sekali atau gimana? Ini bagi ibu yang punya anak, jangan terlalu sayang sama anak. Kalau terlalu sayang ya begini. Ibu sayang sekali ya? Dulu saya paling sayang sama dia. Dia di luar negeri itu yang ngirimi uang itu semua saya. Saya beliin mobil tuh sampai mahal sekali itu ya saya yang beliin. Ternyata dia nggak sekolah, sampai saya yang dimarah-marah itu sama papanya karena dia selalu tuh bohong, katanya sekolah. Ternyata dia nggak sekolah. Suatu saat dideportasi
ini engkaunya yang menyelamatkan mau diusir sama papahnya, diputuskan hubungan dan dimasukkan koran, tapi saya bilang jangan, kasihan. Terus saya umpetkan di rumah kokonya, kokonya hampir 1 tahun dikasih makan kokonya kok tegak, kokonya dilaporkan polisi. Itu apa enggak, anak jahat sekali itu. Kalau enggak diumpetkan kokonya, dia sudah dari dulu diusir papahnya sampai mau meninggal tuh. Papanya bertahun-tahun mau ngusir dia, saya yang mencegah, enggak boleh. Saya bilang anak sendiri kok diusir, kasihan, saya tuh gitu. Ternyata terus papanya sudah bilang, ini kalau enggak sekarang diusir, nanti besok bikin susah engkaunya, paginya, adiknya, bikin susah saya. Suami saya kalau manggil saya kan Noni, dia bilang nanti bikin susah Noni gitu. Terus saya pertahankan, ternyata kok anak saya malah balasannya seperti itu. Ternyata dia waktu papanya masih hidup tapi dalam keadaan sudah sakit, itu selalu bilang kalau mati tidak terima kalau belum lihat ijazahnya. Itu anak saya yang nomor 3 itu, papanya dendam sekali sama anak ini karena merasa dipermainkan. Dia dideportasi, itu ngakunya urusan polisi, tapi memang di Australia suka mempermainkan polisi. Dia suka melanggar terus tidak bayar. Demikian Tribunnews Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!